Halo kanca-kancaku semua. Hari ini kita akan menelusuri sebuah kisah dari Jawa Timur, tempatnya di Desa Sendangrejo. Di sana ada sebuah situs yang unik, Pohon Sendangrejo. Pohon Sendangrejo sudah berusia ratusan tahun yang memiliki cerita mistis dan historis. Bersama saya sudah hadir Kak Tocan. Oke Kak Ira, terima kasih telah bisa berbagi dengan pengalaman di situs warga lokal saya. Kak Tocan, banyak orang mendengar atau pertama kali mendengar tentang Pohon Sendangrejo. Coba ceritakan, apa yang membuat pohon tersebut terlihat begitu istimewa? Baik, dari pertanyaannya ini awal ya. Ya. Pohon Sendangrejo itu bukan seperti pohon-pohon pada umumnya. Nah, dari hasil penelitiannya sendiri dengan para ilmuwan, pohon Sendangrejo itu telah hidup selama lebih dari 300 tahun. Bayangkan, belum seperti umur Indonesia Raya. Pohon itu tuh terdapat sendang atau sumber air mata yang dimanfaatkan oleh warga sekitar. Konon tempat ini juga menjadi persinggahan para tokoh peluhur dahulu kala. Wah, menarik sekali. Jadi situs ini mempunyai nilai sejarah dan spiritual ya. Betul sekali, Kak Aira. Pohon ini melambangkan keseimbangan antara manusia dan alam. Selain itu, warga di desa itu selalu mengadakan ritual bersih-bersih sendang selama setahun sekali, yang bukan hanya tradisi, melainkan pelestarian lingkungan. Saya dengar-dengar pohon sendang dianggap keramat. Oke Kak Aira, pertanyaan yang sangat mengundang kemistisannya. Jadi, pernah ada sebuah warga di desa sana yang bercerita kalau ada beberapa orang yang benar-benar nekat ingin menebang pohon sendang tersebut. Tapi apalah hasil, beberapa hari kemudian mereka jatuh sakit. Katanya sakitnya itu sampai susah sekali disembuhkan. Ada juga Kak kejadian horor lainnya. Apa tuh? Jadi beberapa tahun yang lalu tuh ada truk kayu yang mencoba untuk menebang pohon itu secara terpaksa. Dan tiba-tiba mesin truknya tuh mati seketika. Dan nahasnya lagi, supirnya itu jadi kerasukan. Kerasukan? Kerasukan seperti apa, Mbak? Menurut cerita warga, katanya si supir yang tadi mau menebang pohon itu, suaranya jadi berubah berat dan parau. Dengan tak sadarkan diri, dia berbicara seperti ini. Kenapa kau berani rumahku? Kalau supirnya berkata seperti itu, Kak, surupan. Dia langsung tak sadarkan diri dan bangun keesokan harinya. Wah, seram sekali. Apakah kakak pernah mengalami sesuatu di sana? Ya, kalau dari pengalaman saya sendiri, saya pernah waktu itu, saya habis pulang dari rumah nenek saya. Rumah nenek saya waktu itu tuh melewati pohon sendang tersebut. Waktu saya melewati pohon sendang tersebut, saya melihat ada sosok perempuan, Kak. Ada seorang perempuan, Kak, duduk di bawah pohon sendang tersebut. Perempuan itu rambutnya panjang, Kak. Terus pakai baju putih yang lusuh. Nah, saya kira kan orang warga lokal ya di sana. Soalnya penglihatan saya ya begitu kabur. Jadi saya kira ya saya berasumsi kalau itu adalah warga lokal di sana. Wajahnya Kak bukan manusiawi sekali. Itu pertama kalinya saya melihat sosok yang menurut saya seram. Wajahnya begitu pucat, matanya matanya itu hitam pekat. Terus apa yang kakak lakukan waktu itu? Bayangkan saja kakak ada di posisi saya, ya akan sangat seram sekali, bukan? Saya di situ langsung lari terbirit-birit karena saking takutnya. Saya lari, saya tetap kepo, mau lihat ke arah pohon itu. Saya mastiin aja. Dan pas saya tengok ke belakang, ada siapa-siapa, Kak? Nah, itu benar-benar. Padahal saya udah melihat benar-benar jelas dengan
indera mata saya ini kalau benar ada sosok yang seseram itu di bawah pohon sendang. Apakah sampai sekarang warga sekitar masih mempercayai jika di pohon sendang itu ada penunggunya? Kalau itu masih Kak, bahkan sampai sekarang tiap Jumat Kliwon warga-warga lokal itu selalu menaruh dupo, pokoknya tempat sesembahan lah Kak, di bawah pohon sendang tersebut. Nah, tujuan mereka seperti itu untuk menghormati dan menjaga agar lingkungan tidak terkena bencana. Jadi bukan hanya kita menakutkan, tapi juga mengingat bahwa alam juga punya penjaganya ya Kak. Iya Kak, kadang kita lupa tempat yang kita anggap kosong belum tentu itu kosong beneran. Dari pembahasan kakak yang barusan, itu mengajarkan kita untuk selalu memiliki rasa kesadaran ekologis. Dari situs ini kita bisa belajar bahwa alam bukan hanya tempat tinggal, tapi juga saksi perjalanan budaya. Anak muda zaman sekarang tuh harus belajar dari warisan nenek moyang itu untuk dilestarikan. Kalau begitu, bagaimana caranya agar situs tersebut tidak hanya menjadi legenda lokal, tapi juga bisa dikenal luas tanpa kehilangan makna aslinya. Nah, itu Kak tantangannya. Nah, kita tuh sebagai anak generasi muda harus bisa menggabungkan antara tradisi dengan teknologi. Misalnya membuat dokumentasi tentang urutan-urutan dan kejadian teknologi Sendang Rejo ini, dan atau mungkin membuat tur virtual atau podcast seperti ini Kak. Cara-cara berikut tadi bisa membuat situs itu dikenal luas oleh berbagai warga di Republik Indonesia ini. Tapi tetap harus menjaga nilai-nilai budaya. Jadi pelestarian budaya itu bukan hanya urusan pemerintah, tapi juga tanggung jawab moral kita sebagai warga negara. Nah, betul sekali. Ay, Betul. Setiap orang bisa berperan, baik itu perannya kecil maupun besar. Bahkan sekedar bercerita seperti ini, sharing-sharing komunikasi, kakak dapat edukasi. Hal tersebut bisa menambahkan ingatan secara kolektif kepada warga masyarakat. terima kasih Kakak Toca yang telah membagikan cerita di podcast kami. Semoga Kakak sehat selalu, lancarkan rezekinya secara penuh. Dadah. Dadah.